Miss, good morning. Hari ini kita masuk tema 4, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Sebelum memulai pembelajaran ini, Miss ingatkan kalian untuk tetap berdoa. Anak-anak Miss, di era globalisasi ini, Indonesia memegang peran yang sangat penting. Kebudayaan Indonesia yang mendunia membuat Indonesia semakin dikenal. Nah, sekarang perhatikan teks eksplanasi berikut ini. Batik seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya. Batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan, ragam, dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Nah, anak-anak Miss, sebagai warga Indonesia, tentunya kita sangat bangga dengan pengakuan dunia terhadap batik. Indonesia terus mengembangkan kerjasamanya di bidang kebudayaan dengan negara lain. Misalkan dengan Festival Kebudayaan Negara-Negara ASEAN dan pertukaran kebudayaan. Hal ini akan membuat kebudayaan Indonesia semakin berkembang. Di era globalisasi ini, kita harus tetap mencintai budaya Indonesia. Budaya tersebut merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Anak-anak Miss, masih ingat pembelajaran kita tentang reklame? Nah, salah satu jenis reklame adalah poster. Poster adalah media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Apakah kalian masih mengingat bagaimana ciri-ciri poster yang baik dan benar? Bagaimana cara membuat poster dan di mana dipasang poster agar dilihat banyak orang? Supaya kalian tetap ingat, Miss akan menjelaskan kembali tentang poster. Poster dapat dipasang di tempat-tempat umum seperti sekolah, lalu terminal, SPBU, hotel atau penginapan, mall atau supermarket, kantor, dan tempat-tempat umum lainnya. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat. Secara umum, tujuan dibuatnya poster adalah sebagai media publikasi agar masyarakat bisa membacanya dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang ada dalam poster tersebut. Namun, secara khusus, maksud dibuatnya poster tergantung dengan apa yang diinginkan pembuat. Bisa untuk komersial, atau menarik perhatian masyarakat dan sebagainya. Ciri-ciri poster yang pertama menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang kedua, mengandung kalimat-kalimat persuasif atau bersifat ajakan. Yang ketiga, menggunakan gambar atau sketsa atau lukisan dan perpaduan warna. Yang keempat, dapat meninggalkan kesan meskipun dibaca sambil berlalu. Yang kelima, isinya tidak bertele-tele. Yang keenam, dipasang pada permukaan yang rata dan di lokasi yang strategis atau di tempat umum. Yang ketujuh, terdiri dari huruf, angka, simbol, gambar, atau perpaduannya. Dan yang kedelapan, didesain di atas sebuah kertas atau kain.
Cara membuat poster yang baik. Yang pertama yaitu tentukan topik dan tujuannya. Yang kedua, buatlah kalimat yang singkat, jelas, dan mudah dimengerti. Yang ketiga, gunakan gambar yang menarik. Yang keempat, gunakan media yang tepat. Nah, anak-anak Miss harapkan materi tentang poster kalian tulis di buku tugas. Oke, kita lanjutkan pembelajaran tema 4, subtema 1, pembelajaran yang ke-6. Mengapa mati lampu? Listrik memiliki peran penting di era globalisasi. Globalisasi terjadi karena perkembangan teknologi di berbagai bidang yang didukung oleh peran listrik sebagai sumber energi di dalamnya. Kehidupan warga dunia saat ini menjadi sangat dekat dengan listrik. Listrik menjadi bagian kehidupan dalam keseharian yang tidak terpisahkan. Sehingga saat arus listrik di rumah mendadak terputus, biasa kita sebut sebagai mati lampu. Kejadian tersebut menjadi hal yang cukup mengganggu. Faktor apakah yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai perusahaan negara yang mengurus bidang kelistrikan sesungguhnya juga tidak menyukai kejadian mati lampu, apalagi padam dalam waktu yang cukup lama. Karena hal tersebut akan sangat mengganggu berjalannya proses pembangkit, transmisi, distribusi energi listrik. Faktor-faktor penyebab mati lampu antara lain adalah ketidaksiapan pembangkit, gangguan transmisi atau gangguan distribusi. Faktor yang berpengaruh bisa dari luar dan dari dalam. Faktor luar yaitu gangguan alam seperti petir, pohon, dan hewan yang menyentuh jaringan atau galian yang menyebabkan kabel tanah rusak. Sedangkan faktor dalam terjadi pada gangguan komponen dan peralatan yang terpasang pada jaringan. Nah, anak-anak Miss, jika kalian memperhatikan gambar berikut ini, di sini sangat jelas ada faktor luar yang mempengaruhi mengapa mati lampu, yaitu petir, pohon tumbang, pekerjaan sumber lain, penggalian tanah, maupun binatang yang menyentuh jaringan. Kita sebagai warga masyarakat pengguna listrik harus dapat membantu untuk mencegah terjadinya faktor luar guna menghindari terjadinya mati lampu. Mari kita bersama-sama ikut menjaga keberadaan listrik di tengah kita. Ingat ya anak-anak Miss, kita dapat mencegah terjadinya mati lampu atau mati listrik, yaitu dengan cara mencegah gangguan alam seperti petir. Misalnya, kalian tidak memasang televisi, tidak bermain di luar rumah, dan tidak bermain handphone ketika hujan lebat turun. Nah, sekarang anak-anak dengar cerita Miss Lisna ya. Lani adalah siswa kelas 5 SD Nusantara. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan rajin membaca. Ia juga rajin sekolah dan selalu menyelesaikan tugas sekolah tepat waktu. Nilai-nilai ulangannya selalu berada di atas rata-rata nilai teman-teman di kelas. Selain itu, ia juga sangat ramah, ceria, dan suka membantu teman-teman yang mengalami kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah. Hingga pada suatu hari, Lani sedang memakan bekal sekolahnya di kantin sekolah. Benny datang mendekatinya. Lani, kuemu tampak enak. Sini, aku mau kuemu. Ini setengah saja ya, karena aku lapar. Tadi pagi aku bangun kesiangan, jadi tidak sempat sarapan. Sini, bagi. Pokoknya kau harus memberikan kuemu. Lihat tuh, baju seragamu sangat kumal. Sepatumu juga sobek. Berikan kuemu. Lani tertegun mendengar perkataan Benny. Ia baru menyadari bahwa dirinya memang hanya seorang anak miskin penjajah kue keliling. Ayahnya pekerja serabutan yang tidak menentu penghasilannya. Lani memandangi sepatunya yang tampak mulai menganga, juga seragam sekolahnya yang tidak lagi terlihat warna aslinya. Sejak hari itu, Lani kemudian menjadi anak yang pemurung. Ia tampak selalu sedih dan tidak lagi bersemangat untuk pergi ke sekolah. Nah, anak-anak Miss, kalian tidak boleh tiru sikap dari Benny ya. Kalian tidak boleh menghina siapapun, apapun pekerjaan orang tuanya, bagaimana penampilan dari temanmu, kalian tidak boleh menghina satu sama lain. Ingat ya anak-anak. Nah, sebagai tugas kalian hari ini, perhatikan tugas yang sudah Miss berikan ini ya. Dikerjakan di buku tugas, jangan lupa tulis soal langsung jawab.
Sekian dulu pembelajaran kita